bahaya biasanya, bahaya ke Pak. Kami ngobrol sama Pak Oyi ke kuburan. Oh ya, Jadi nonton muridnya. suka pendaftar. Bawa ke pohon buah. Bismillahirrahmanirrahim. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkenaannya pada hari ini kita bisa hadir dalam acara penetapan HPBM BLT tahun 2023 sekaligus penerimaan KNM dari STKIP Yasita Majalengka. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Camat Jati 7 yang disampaikan oleh Pak PPM, kepadanya saya Sekarang kriterianya adalah prioritas untuk BLT 2023 adalah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim. Jadi anggarannya hanya untuk itu, Pak. Jadi bukan untuk COVID lagi, tapi untuk yang miskin ekstrim. Seperti apa miskin ekstrim itu? Di antara masyarakat Jatiragga gitu ya. Dipilih di antara yang miskin itu 23 yang termiskin. Nah, itu kriterianya. Misalkan masyarakat Jatiragga tidak ada yang miskin, misalkan tuh. Pak, di Jatiragga tidak ada yang miskin. Ada boleh. Kalau yang miskinnya tidak ada, itu yang pertama adalah bagi mereka yang kehilangan mata pencaharian, seboga pekerjaan lah gitu ya. Ngorak mah ngorak, tapi macul itu bisa. Ayah apa anu gitu tuh? Di desa abdi di Panjkiran ayah ngorak tapi macul itu bisa. Teka pakai lain itu bisa teka pakai. Kuli itu bisa gitu ya. Kuli itu bisa, pada ngora gitu ya. Nu bisanan mancing bae unggal poe. Mancing mah da bisa, can mancing mah gitu. Ya duka ada disuruh kuli itu bisa, itu bisa, tapi di bere pancing biang. Boleh Pak, boleh kalau memang keterampilannya cuma itu. Itu dipakai gawe itu bisa, bisanya itu boleh. Itu yang kehilangan mata pencaharian. Itu boleh yang pertama gitu ya, tidak punya pekerjaan. Yang kedua adalah yang di dalam keluarga tersebut terdapat anggota keluarga yang punya penyakit kronis menahun gitu ya, yang berobat terus, mungkin harian berobatnya atau mingguan terus berobat, itu kan punya sawah kayak dijual Pak Kubu. Habis. Iya, habis punya punya motor dijual untuk kesehatan. Itu, untuk kesehatan. Yang terus-terus itu boleh Pak Kubu. Boleh gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang di anggota keluarga tersebut boleh, kalau yang miskinnya tidak ada, berarti yang pertama miskin, itu boleh yang disabilitas, yang difabel. Juga boleh yang di dalam keluarga tersebut ada anggota keluarganya yang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Boleh Pak Kubu. Tapi jangan orangnya, keluarganya Pak Kubu ya. Iya, jangan orangnya. Orangnya mah kan mungkin susah ya. Gitu ya. Itu boleh, Pak Kubu boleh. Nah, orang yang ODGJ itu boleh, gitu ya. Kalau yang miskinnya tidak ada, udah habis si Pak Kubu itu. Yang miskin dia mah boleh. Yang kehilangan mata pekerjaan, yang punya penyakit menahun, yang difabel gitu ya, yang ODGJ gitu ya. Kemudian yang keluarga tunggal di rumah sendiri gitu ya, anak cucunya sudah jauh, tidak ada yang ngurus, itu boleh dari BLT dana desa tahun 2023. Kemudian kriteria yang lain adalah clear dari bantuan-bantuan lain. Artinya tidak mendapatkan bantuan dari PKH, bantuan dari BPNT. Jangan sampai yang sudah masuk data PKH, BPNT masuk ke dalam KPM BLT. Clear datanya Pak Ku? Oke.
Jadi kalau datanya clear dari itu boleh, silakan. Jadi makanya jumlahnya juga pasti sedikit. Nah, kebetulan sini nanti yang akan kita tetapkan, semoga aja datanya itu betul-betul clear, bisa disimak semuanya gitu ya. Itu betul-betul yang layak menerima BLT DD. Kenapa harus layak? Karena nanti dampaknya nanti disahkan oleh Pak Camat ini data ini. Jadi titip Pak Camat juga kepada saya, harus clear dulu. Di desa harus clear, jangan sampai ada masalah, jangan sampai ada warga desa Jatiraga unclung-unclung ke kecamatan. Pak Abdi tuh kenging BLT. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi yang hadir di sini tolong sampaikan kepada masyarakat, barangkali dulu dapat, sekarang tidak dapat. Kriterianya itu, mungkin dapat tidak masuk Pak, gitu ya. Karena yang lebih berhak, yang lebih layak ada seperti itu. Nah seperti itu kriterianya. Kemudian saya ingin menyampaikan lagi adalah Pak Kuwu menetapkan ini itu merupakan taat aturan. Ada dasar hukumnya. Jadi tolong bapak-bapak pahami semua, Pak Kuwu menetapkan ini adalah ada dasar hukumnya, taat aturan, gitu ya, seperti itu. Yang pertama, yang melandasi, gitu ya. Kenapa miskin ekstrim? Ya, harusnya saya di awal tadi ya, tapi nggak apa-apa saya di akhir penjelasannya. Itu adalah instruksi dari Presiden. Presiden mengamanatkan untuk BLTDD dalam instruksi Presidennya itu adalah agar terjadi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah itu, jadi jelas amanat Presiden seperti itu. Kemudian juga Menteri Desa yang ngasih anggaran, gitu ya, yang mengalokasikan anggaran, itu prioritas anggaran dana desa tahun 2023 salah satunya adalah untuk mengatasi kemiskinan ekstrim. Presiden mengamanatkan seperti itu, Kementerian Desa seperti itu, kemudian Menteri Keuangan mengalokasikan anggarannya juga diprioritaskan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim. Jadi sudah dari Presiden, dua kementerian sudah kuat sekali. Gitu ya. Ditetapkan lagi di sini nanti, gitu ya, oleh BPD ditetapkan sebagai wakil masyarakat, gitu ya. Nanti diperdeskan, ya insya Allah sudah harus ajak Pak Kuwu ya melangkah ke depan, gitu ya, bahwa sudah di backup oleh hukumnya, sekarang lewat forum musyawarah. Jadi mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaannya berjalan kondusif Pak Kuwu, dan data dan penerima nanti ini dapat memanfaatkan anggaran dari pemerintah, semoga bisa membantu, gitu ya. Kalau mengentaskan sekali mungkin tidak mungkin, gitu ya, segera membantu masyarakat sehingga benar-benar ini bermanfaat bagi warga desa Jatiraga. Itu saja. Terakhir mungkin ketinggalan, selamat datang saya sampaikan juga kepada adik-adik mahasiswa. Jumlahnya berapa ini? Oh 15. Hanya di desa Jatiraga? Pulau Wetan sama Jatiraga. Jadi patut berbahagia terpilih Pak Kuwu, gitu ya. Nggak tahu milih Jatiraga ini karena Pak Kuwu YouTuber atau kumaha ya, gitu. Keren gitu ya, terpilih jadi mahasiswa dalam sorangan benar sini, gitu ya. Ini Pak Kuwu-nya YouTuber ini. Jadi bisa menambah subscriber nanti Pak Kuwu ini. Ada mahasiswa, gitu ya. Silahkan tularkan ilmunya yang bermanfaat. Semoga juga adik-adik mahasiswa bisa menyerap ilmu yang sebenarnya. Kalau di bangku kuliah mungkin hanya teori-teori, tapi kalau langsung ke masyarakat bisa tahu persis, gitu ya, apa yang dialami masyarakat, gejolak di masyarakat, gitu. Bisa ngerti benar nggak sih teori yang disampaikan oleh Pak dosen ini, gitu ya, dengan real di lapangan. Itu adik-adik nanti bisa menggali. Silahkan berkomunikasi, bersosialisasi dengan masyarakat. Tolong, saya pikir nanti jaga nama baik, gitu ya. Pak Kuwu juga semoga bisa menyervis adik-adik ini, gitu. Kalau ada kebutuhan apa, tolong bisa difasilitasi, mungkin kecamatan seperti itu juga. Terima kasih atas kehadirannya, bisa hadir di Kecamatan J7 di Desa Jatiraga. Semoga bisa bermanfaat. Itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk sambutan yang kedua yaitu dari Kepala Desa Jatiraga sekaligus membacakan KPMBLT. Kepadanya saya persilakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati ini dari Muspika Kecamatan Jati 7 yang mewakili Bapak Camat, Bapak Kasih, juga Pak MP udah hadir dan kasih-kasih lainnya udah hadir. Yang saya hormati juga kebetulan dari Kapolsek juga udah hadir yang mewakili Bapak Kanit, juga dari Dan Ramil juga yang udah hadir. Terima kasih, sangat luar biasa. Yang saya hormati Bapak RT, Bapak RW, Ketua BPD juga atau yang mewakili ini anggotanya yang udah hadir. Kemungkinan Ketua BPD lagi sibuk Pak, tidak bisa hadir, diwakili oleh anggotanya. Tak lupa juga ini Bapak pembimbing ini STKIP Majalengka ya, Bapak Ruli Koeru Solihin MPD ya, dari Majalengka yang udah hadir. Dan juga para mahasiswa mahasiswi, selamat datang di desa kami, Desa Jatiraga. Walaupun desa terpencil, yuk kita banggakanlah dikarenakan ini anugerah. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya di pada hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim di Balai Desa Jatiraga dalam rangka penetapan ya, Musdesus penetapan KPM BLT 2023 tahun ini. Betul apa yang dikatakan Pak Kasih barusan, memang undang-undang itu bisa berubah ya, aturan pemerintah bisa berubah. Dulu itu COVID, sekarang enggak. Bahkan kami udah menggodok Pak, menggodok siapa yang berhak dan siapa yang tidak dalam tar nanti penerimaan BLT bantuan langsung ya, dan tunai. Ini kami sekitar ada 23 yang penerima. Dikatakan miskin tidak ada zaman sekarang itu, masyarakat miskin tidak ada Pak. Walaupun kami ini ibaratnya desa terpencil tapi tidak ada yang dikatakan miskin lah. Karena kan salah satunya tetap walaupun sepetak dua petak pasti punya tanah, itu kan dikatakan tidak miskin. Aduh, mohon maaf ini pendamping, mohon maaf tadi nggak disebutin. Wilujeng Sumping pendamping desa, mohon maaf ini. Lupa alias Poho. Bahkan orang-orang tersebut Pak yang jelas, 23 orang tersebut itu sangat luar biasa. Dikatakan sangat luar biasa gimana? Ini orang-orang tersebut itu sangat membutuhkan bantuan dari kita. Ada yang muda, ada, cuman beliau kena sakit menahun. Untuk berobat kemungkinan udah kemana-mana tapi tetap tidak sembuh juga. Ya apa susahnya, apa salahnya kita memberikan bantuan lah. Bukan dari diri pribadi kita, bahkan ini dari pemerintah langsung ya. Dari pemerintah langsung, makanya kami tetap dialokasikan ke orang tersebut. Ini mohon maaf, Bapak RT, Bapak RW, juga perangkat desa, kemudian ada BPD, sampaikan ke masyarakat. 2022 dan 2023 adalah lain. Bahkan kita penurunan sangat drastis tentang dana desa. Sekitar berapa persen? Hampir 300 lebih. Awalnya kita 2022 itu menerima DD itu 1, sekian. Ya, sekarang 7, sekian.
Berarti berapa persen yang hilang? Berapa ratus juta yang hilang? Dan kami tidak ibaratnya semena-mena menggunakan anggaran dana desa tersebut ya, tanpa ada musyawarah dengan masyarakat ataupun dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Sampaikan ke masyarakat, bukan keinginan kepala desa untuk ini dan itu dan ini dan itu, enggak. Tanpa ada izin, tanpa ada restu, tanpa ada musyawarah, kami tidak bisa mengalokasikan dana tersebut asal kemau saya pribadi aja, enggak. Terus terang aja. Makanya kalau di luar emang sering ada omongan-omongan masyarakat seperti itu, Pak. Ini kita punya RT dan RW juga BPD, tolong sampaikan. Barangkali ya namanya juga ada pro ada kontra, Pak. Itu harus disampaikan ke masyarakat seperti gitu. Soalnya ini jelas turun 300, ibaratnya kekurangan 300 juta ini luar biasa, Pak, bagi kami. Aturan ada untuk itu, ternyata tidak ada, dipotong. Itu. Untuk penerima, saya sebutkan aja kemungkinan ya, Pak ya. Ini kami udah sangat luar biasa, kata kami sih. Pak RT juga udah mengetahui, Pak RW juga udah mengetahui, Pak. Yang pertama adalah M. Abdul Halim. Ya, RT 1 ya, RT 1 Blok Senin. Yang kedua adalah Tarkinah, RT 1 juga Blok Senin. Yang ketiga adalah Arkem, RT 1 juga, Blok Senin juga. Yang keempat adalah Darkem, RT 2 ya, Blok Senin. Yang kelima adalah Ahmad Riyadi. Ini cacat, Pak, dari kecil ini. RT 2 juga. Yang keenam adalah Sakem, Blok Senin, RT 2. Yang ketujuh adalah Kariah, RT 3, Blok Senin. Yang kedelapan Inah, Blok Senin, RT 3 ya. Yang kesembilan Maritem, RT 3, Blok Senin. Yang ke-10 Mardiah. Ini orang udah kayak begitu, Pak, tapi tetap untuk keluarganya gitu. RT 4, Blok Senin juga. Yang ke-11 Surminah, RT 5. Pak RT 5 ya, Surminah. Blok Selasa. Yang ke-12 Dursa, RT 5 juga. 13 Laminah, RT 6, Blok Selasa. 14 Nurkim. Ini mohon maaf Pak Nurkim ya, karena kan Pak Nurkim itu punya istri. Hubungan datanya ya, terutama data susah ada perubahan. Jadi ini untuk orang tersebut, Pak, terus terang aja tidak bisa bekerja dikarenakan udah tua. Nah, Nurkim itu udah meninggal, jadi kita alihkan ke istrinya. Pak Nurkim itu ya, orangnya emang udah meninggal. Cuman kami tidak manipulasi data ibaratnya. Kok Nurkim ada, orangnya nggak ada, ini iniin ke istrinya ya, ke istrinya. Yang ke-15 Kandi. Kandi RT 6 juga. 16 adalah Ratniah, RT 6 juga. 17 Tumut. Oh ya, Tumut RT 6 juga. 18 Carsani. Carsani RT 7. Carsani itu mana? Oh iya iya. Ya. Ya. 19 Juharti. Juharti RT 8 ya, Blok Selasa. 20 Kasiman RT 8 juga. 21 Sawen RT 8. 22 Karnem RT 3. 23 yang terakhir Rasniti RT 5. Sebetulnya masih banyak, Pak. Sebetulnya masih banyak yang perlu kita bantu. Cuman kami ikutin aturan pemerintah. Berapa persen yang harus dialokasikan
untuk BLT tersebut. Jadi kami mengambil 23 orang ini yang betul-betul ibaratnya memerlukan bantuan dari kita itu. Mungkin itu ya. Yang terakhir kemungkinan saya ucapkan selamat datang ini ya. Selamat datang kepada para mahasiswa-mahasiswi. Mudah-mudahan ya sampainya di Jatiraga ini menambah wawasan juga. Yang jelas beda wilayah, beda ibaratnya tabiat ataupun kriterianya beda. Bahasanya juga udah lain. Apalagi ibaratnya semacam bertanya di jalan, kemana aing? Pan di sana tidak ada aing, dikatakan kasar, di sini udah biasa. Awas. Iya. Ya, siap. Jangan sampai ibaratnya tersinggung perasaan. Woi, kasar, nggak boleh. Seperti emang seperti gitu. Lemas dedes orang. Ya, lemas dedes. Ya lekit. Lujung Sumping, selamat datang. Mudah-mudahan ya aktivitas dalam keseharian, ayo kita kemanapun. Yang satu jelas pendidikan ya. Yang kedua gimana semacam bulbe, UMKM gimana, mana yang aktif, mana yang enggak. Ya. Faktor agama juga Pak. Alhamdulillah ini baru 1 malam juga Pak Pembimbing ini udah langsung meluncur ya. Meluncur ke musola, beberapa musola dan masjid. Alhamdulillah ini. Aktivitasnya sangat luar biasa. Kemungkinan ntar saya juga mau vlog juga Pak untuk kegiatan para mahasiswa ini sangat bermanfaat juga bagi mereka juga bagi kami warga. Jangan lupa subscribe. Itu kemungkinan Pak. Untuk selanjutnya kami serahkan ke pembawa acara. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu penetapan KPM BLT oleh Ketua BPD Desa Jatiraga. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada pengacara yang telah memberikan kesempatan kepada saya selaku mewakili Ketua BPD. Kemungkinan pada hari ini Ketua BPD tidak dapat hadir karena ada kegiatan yang sifatnya sangat penting. Terima kasih kepada Pak Kuwu yang telah tadi menyampaikan data yang 23 orang, Pak Kuwu. Yap. Langsung saja dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bersama Kepala Desa menetapkan daftar nama keluarga penerima manfaat KPM BLT Dana Desa tahun 2023 Desa Jatiraga, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka sebagaimana tersebut tadi. Gimana, dapat diterima? Terima. Ya, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tadi. Jawa Barat Indonesia. Aku KNM dari STKIP Yasika Majalengka, kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur ala ni'matillah salatu wassalamu ala rasulillah. Kopi genah itu. Yang saya hormati Musuh Muspika Kecamatan Jaya 7, baik dari Pak Ahmad yang dalam kepada Polsek Jaya 7 dan juga samping saya juga kita hormati Makan tuh, makanan. Rumah Tarkina yang domisili sekarang di Jatiraga, di RT 2 Tarkina itu di Bagus Man. Kan dia tinggal sekarang di RT 2 tapi alamatnya masih RT 1. Kepala BPD beserta jajarannya Tak. Dari lain tuh. Ada. Jatiraga Kecamatan 7,
tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan hadirin seperti yang berbahagia, dan tentunya tak lupa ada di mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang agak mendung mungkin Pak. Cerah, mudah-mudahan cerah. Kita semua bisa berkumpul tetap muka secara langsung di tempat yang luar biasa ini. Ini merupakan Jangan itu tah. salawat serta salam tentunya sampaikan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tisu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hadirin yang berbahagia. Yang pertama tentu saya di sini sebagai dosen pembimbing lapangan kegiatan ucapkan tentunya salam silaturahmi pada Bapak dan Ibu, khususnya pada Pak Kuhu di sini yang tentunya sudah bisa menerima kami, adik-adik mahasiswa kami di sini dengan penerimaan yang sangat baik. Kami merasa bahagia sudah berada di Desa Jatiraga sebetulnya sejak dari hari kemarin bahkan hanya ada beberapa kendala mungkin keluar kegiatan sehingga baru saat ini dalam penyerahan hari ini. Sekali lagi tentu terima kasih atas waktunya dan tentu yang paling penting adalah atas kesempatan penempatan Desa Jatiraga ini sebagai salah satu tempat kegiatan kuliah bersama mahasiswa atau KNM di tahun 2023 ini. Tentunya silaturahmi ini mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya tentu perlu saya sampaikan bahwa kegiatan KNM ini atau mungkin istilah yang populer pasti mungkin kita KKN di rumah. karena itu KNN istilahnya Pak. Jadi tentu ini merupakan implementasi dari kami perguruan tinggi terkait tentang tridharma perguruan tinggi, yaitu salah satunya adalah pengabdian Pak Kuhu tentunya. Yang dalam hal pengabdian ini ya tentu adik-adik mahasiswa tadi sudah disampaikan Pak Kuhu kasih tidak hanya secara materi teori di kampus yang sudah diberikan kami sebagai maka kegiatan KNM ini yang insya Allah Pak Kasih akan diselenggarakan selama 35 hari ke depan sampai tanggal 19 Februari. Tentu harapan kami ini mudah-mudahan terjalinnya kerjasama yang baik khususnya dalam rangka pengabdian adik-adik mahasiswa khususnya di Desa Jatiraga ini, karena untuk di Kecamatan Jatiraga ini ada 3 desa, Rendegan, Wetan, dan Kulon, kemudian Kecamatan Igung ada 4 desa, dan semuanya ada 10 desa. Tentunya kegiatan pengabdian ini tentunya mudah-mudahan menjadikan yang pertama tentu bagi adik-adik mahasiswa kami menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi mereka terkait bagaimana mengimplementasikan apa yang sudah mereka dapat selama melakukan kegiatan tentang pengabdian. Walaupun Pak, Ibu dan semuanya, sebetulnya kami itu kan sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan. Barangkali mohon maaf mungkin Bapak dan Ibu hadirin mungkin ada yang baru mendengar atau yang mungkin lebih populer kan IMA yang berjalan kayak itu. Tapi sebetulnya di Majalengka ini ada beberapa perguruan tinggi, diantaranya adalah kami STKIP Yasika, tepatnya di Desa Kasukando, di Kabupaten. Tetapi walaupun memang secara akademik kami di pendidikan, tetapi implementasi pengabdian tentunya Aji cuman aina tos tetap duduk ligung. Siap bagaimana mereka mengabdi di masyarakat terkait bidang mungkin keagamaan, di perekonomian, begitu di sosial, di pertanian, bahkan sekalipun di kesenian, karena tentunya selain kami memberikan secara akademik, tentu ada materi ataupun hal-hal ataupun kegiatan yang non akademik. Insya Allah mereka siap Pak Bu ya. Siap. Di bidang kesenian Pak. Jadi adik-adik ini ada namanya UKM
multimedia Pak. Aku mungkin bisa collab nanti kolaborasi dengan Siap, genjering lah, genjering. Insya Allah ya. Nah tentunya harapan kami tentu sekali lagi silakan ada yang mahasiswa tentu berbaur dengan masyarakat. Terima kasih kepada Pak Uud tadi sudah menyampaikan bahwa memang ya, saya dari awal sudah menitipkan mengenalkan kepada adik mahasiswa silakan Anda berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana masyarakat di sana. Karena ya pada prinsipnya ya Anda sebagai masyarakat tentu harus tahu apa yang terjadi di masyarakat. Nah mudah-mudahan adik-adik mahasiswa ini menjadi problem solver Pak Kasih. Jadi pemecah masalah lah. Artinya mungkin ada satu misalnya di bidang pendidikan atau keagamaan, seperti mungkin salah satu contoh misalnya ini kan masalah klasik Pak Kasih ya. Anak-anak kecil setelah maghrib itu biasanya nonton TV. Kalau zaman dulu kita kan ke musola, ke kuliah, penuh di Tanjung dari musola ke apa. Barangkali sekarang ya mungkin anak-anak ini susah. Bagaimana orang tua atau kita menyuruh mereka untuk mengaji. Maka mudah-mudahan ini adik-adik mahasiswa bisa memberikan lah motivasi yang tentu bisa diterima dengan baik oleh adik-adik kita yang di usia dini seperti mereka itu. Itu salah satu aja barangkali. Jadi sekali lagi, Pak Presiden itu kami dari lembaga memberikan kepada mahasiswa ini silahkan Anda mengabdi di barangkali di sini ada tinggal grup ada produk-produk tapi namun fraksi mana yang tidak mendukung dihabisi Bapak Ibu RT RW di sini ya tentu silahkan. colok. Artinya Jadi tidak ada sudah memberikan sepenuhnya kepada mahasiswa. partai mana nu tidak dukung Sudah diberi bekal habiskan. bagaimana Taruh PDI tidak dukung, ya udah jangan coblos. dengan warga di Oh gitu, ini komitmen. Ya komitmen kepala desa. Nah yang berikutnya tentu harapan besar kemarin kami lu kepada iya lah, iya lah sa di tenan kalir. Oh orang-orang luar semua jajarannya Naik podium teh di DPR. boleh mati ayah Pak naon teh dan semuanya ada dari tentunya kami menyerahkan ketua DPR. ada di mahasiswa ini. Tak lupa juga saya ucapkan salam hormat dari kami kepada Bapak dari baik itu dari Polri maupun TNI ya. Mengenai tentang program kerja kami di sini punya beberapa program kerja mengenai KNM PKIP ASIK Majalengka 2023 ini. Tadi sudah sempat disinggung oleh pembina kami bahwasanya untuk program ini walaupun kami dari pendidikannya instansi pendidikan, tapi kami juga tidak melupakan bahwasanya dalam suatu kolektif masyarakat itu ada beberapa aspek yang saling berkesinambungan, baik itu pendidikannya, ekonominya, keamanannya dan lain sebagainya. Maka dari itu kami di sini datang ke sini semoga menjadi keberkahan dan juga bisa dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Jatiraga ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih yang sangat dalam banyak sekali banyak terima kasih kepada masyarakat Jatiraga ini, Desa Jatiraga yang sudah menerima kami, menyambut kami dengan sangat hangat ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Tadi menyambung dari sosialisasi program kerja ini yang pasti mengenai pendidikan, kita ada beberapa program kerja KNM 2023, salah satunya yakni kunjungan sekolah, kunjungan madrasah dan kunjungan instansi pendidikan yang lainnya, baik itu di tingkat SD, madrasah, taman kanak-kanak, kober ya mungkin dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu program kerja kami di sini. Karena tema kami dalam KNM ini, kami mengusungkan tema itu meningkatkan kesadaran pendidikan di era globalisasi ini, di mana sudah sama-sama kita ketahui bahwasanya era globalisasi ini sangat-sangat berkembang secara pesat, apalagi dibarengi dengan ilmu dan teknologi. Sekarang itu sangat-sangat berkembang pesat sekali. Maka dari itu pendidikan itu sangat penting untuk kami sebagai filter bagi kita semua dalam mempertahankan identitas bangsa, baik identitas bangsa maupun identitas desa tersendiri. Karena seperti singgung
bahwasanya berbeda desa, Harus- berbeda tradisi, harus pulang. berbeda Iya, pun desa, bisa. berbeda budaya, berbeda desa, berbeda bahasa. Takutnya Itu salah satu rencana filter bagi pengusahaannya kita pasti untuk menjaga, pada itu. melestarikan identitas Berarti saya ciri khas dari desa. Pilkada, pemilu berarti ya. Maka dari itu ya tadi tentang pendidikan kami Harus mengusulkan adanya kunjungan ke sebelum mau belajar, gitu. sekolah. Lewat Partai apa Dan ya? selanjutnya ini selain kunjungan ke instansi sekolah, instansi pendidikan, kami juga insya Allah akan mengadakan penyuluhan atau seminar mengenai pendidikan. Ya, untuk sasarannya itu kita untuk masyarakat Jatiraga tentunya dan juga anak-anak juga ya selaku sasaran objek kita. Selanjutnya mengenai UMKM, nah ekonomi ini juga sangat penting dalam aspek kehidupan kita. Maka dari itu kami mengadakan program kerja di bidang UMKM atau ekonomi, yakni salah satunya dengan membantu masyarakat Jatiraga yang sebisa kami, yang kami bisa maksimalkan untuk membantu baik itu dalam bidang produksinya, dalam bidang promosinya, dan pemasarannya dan lain sebagainya. Insya Allah kami siap membantu masyarakat di sini. Yang selanjutnya di bidang UMKM, insya Allah kita juga akan mengadakan yang namanya itu seminar UMKM atau penyuluhan atau pelatihan UMKM, di mana insya Allah kita akan sama-sama belajar bersama bagaimana kita mengembangkan UMKM, mengembangkan ekonomi. Selanjutnya untuk bidang kebersihan ya, kami juga alhamdulillah mengadakan program kebersihan yakni dengan adanya jumsi, Jumat bersih ataupun dengan bersih-bersih di lingkungan gitu ya. Dan selanjutnya yakni mengenai keagamaan, yaitu sudah disinggung tadi bersama pembina kami mengenai keagamaan. Kami salah satunya ada maghrib mengaji untuk menumbuhkan, selain kita menumbuhkan pendidikan formal, pendidikan ilmiah, tapi juga kita tidak melupakan adanya pendidikan agama sebagai benteng diri kita, sebagai benteng buat anak-anak kita, sebagai fondasi untuk kedepannya menjadi manusia-manusia yang berguna bagi bangsa. Amin. Amin. Oke, maka dari itu ya mungkin itu yang bisa kita asumkan, dan kedepannya semoga kita bisa bermitra dengan baik, dan insya Allah saya yakin itu akan terjadi. Amin. Bermitra dengan baik dengan masyarakat. Karena esensi dari pengabdian itu semoga dengan datangnya kita ini bisa memberi manfaat bagi masyarakat desa Tiraga. Selain itu juga kami juga mengharapkan bimbingan dari Bapak Ibu, dari masyarakat, dari Paku, bimbingan bagi kami. Kami juga di sini sedang belajar mengenai ilmu masyarakat, di mana ilmu masyarakat itu ya akan kita terapkan mungkin kedepannya berguna sangat penting, sangat berguna bagi kita. Kami mohon bimbingannya apabila kami ada kesalahan, mohon tegurannya apabila kami ada salah-salah, mohon teguran. Dan selain itu juga kami juga membuka apabila ada bantuan ataupun apa yang kami bisa bantu, kami insya Allah akan segera datang ke masyarakat. Terakhir Ya. Untuk posko kami itu kita berada di RT 1 ya, di kontrakannya Bunda Maya. Ya, di depan Pak Uwe di sana. Ada kontrakan kami di sana. Kiranya ada apa-apa, insya Allah kami siap untuk sampai saja. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Neng. Iklan dulu sebentar. Apa yang dikatakan Bapak pembimbing tadi barusan mengatakan kudu nurut ka pakuwu. Ya. Salah satunya pakuwu ini tidak bisa mencuci sendiri, ya, dan tidak bisa bersih-bersih sendiri. Wayahna ya. Ya. Pang nyucikeun baju, pang bersihan keun imah. Dah itu aja iklan. Iya. Iklan hebat. Kudu nurut. Udah. Hadirin yang berbahagia, sampailah di acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ngopi.